Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rendika Aryansyah dengan NIM 215255050. Di sini saya sebagai mahasiswa ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah K3 yang mana memilih dari salah satu topik soal nomor 3. Nah, di sini saya sudah membuat PPT yang mana saya akan mempresentasikan pemilihan topik yang saya ambil yaitu BPOM. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan eh, BPOM MD, pengertian dari BPOM. Nah, pengertian dari BPOM yaitu suatu badan pengawas obat atau makanan, yang disingkat sering kita ketahui BPOM, yang mana lembaga ini adalah lembaga non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM sendiri berada di bawah eh, suatu tanggung jawab dari presiden langsung melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas untuk menyelenggarakan tugas dari pemerintah dalam bidang pengawasan obat, dari makanan, sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan, yaitu menangani dari hal obat, makanan, terdiri atas bahan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, suplemen, dan lain-lain, bahkan sampai kosmetik. Nah, untuk tugas dan fungsi BPOM. Nah, sudah kita ketahui bahwa tugas BPOM sudah diatur dalam keputusan Kepala BPOM nomor 02001 garis miring SK garis miring KB POM tanggal 26 Februari 2001 tentang organisasi dan tata kerja BPOM, mengatur tentang tugas dan fungsi Badan POM, yaitu melaksanakan tugas perintah dari bidang pengawasan obat dan makanan, menjelaskan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, untuk selanjutnya ini fungsi pengawasan ini sangat berperan dalam rangka perlindungan konsumen. Fungsi pengawasan oleh pemerintah dimulai pada saat suatu badan usaha yang memulai produksi. Misal, nah di sini misalnya adalah pembuatan suatu produk kosmetik. Sebelum membuat kosmetiknya, presiden harus sudah memiliki izin usaha industri sebagaimana tercantum dalam pasal 3 PP nomor 72 tahun 1998 atau 1998. Nah, di sini adalah contoh proses BPOM pangan atau lebih jelasnya adalah alur dari proses registrasi pangan olahan, ya. Ini dengan topik BPOM pangan. Nah, yang mana di sini menjelaskan setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Yang pertama tuh. Nah, izin edar di sini sudah dijelaskan peraturan Kepala Badan POM nomor 27 tahun 2017. Izin edar pangan olahan yang diperdagangkan di Indonesia dapat diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Unit pelayanan terpadu satu pintu adalah Badan POM sesuai dengan kategori pangan dan tingkat resiko. Nah, kita lanjut ke sebelah sampingnya nih. Ini adalah suatu alur registrasi pangan olahan. Nah, yang pertama yang pasti kita nanti langsung dilakukan registrasi melalui link yang sudah tertera di bawah ini. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah registrasi akun perusahaan. Nah, jadi kita yang pertama harus memiliki sebuah perusahaan yang mana sudah ditentukan oleh undang-undang seperti tadi. Yang mana kita kalau memiliki sebuah perusahaan harus dengan sesuai peraturan undang-undang. Yang pertama, kita
input upload data perusahaan, yang mana kita harus membuat sebuah, eee, user. Nah, yang kedua adalah terbit user ID dan password, yang mana kita memiliki akun, ya kan. Nah, untuk proses tahap kedua ya, tahap kedua ini adalah registrasi produk pangan olahan, yang mana kita melakukan proses selanjutnya dengan masuk di link atau web untuk kita daftar login, ya. Nah, setelah itu untuk langkah berikutnya, langkah yang keempat adalah menginput data upload dokumen pendukung, yang mana dokumen input data itu adalah tentang apa yang kita mau didaftarkan, seperti itu. Nanti untuk contohnya, untuk di link sudah menjelaskan apa aja yang harus dimasukkan, untuk data-data, upload dokumen yang harus kita masukkan, ya kan. Untuk selanjutnya, yang kelima itu terbit surat perintah bayar, yang mana kita melakukan proses, harus membayar. Emang prosedurnya seperti itu. Nah, setelah terbit surat perintah bayar, kita, melakukan pembayaran, yang mana nanti ada, eee, nomor untuk pembayaran. Untuk yang keenam itu untuk proses pembayaran. Setelah pembayaran, itu langkah berikutnya adalah yang ketujuh, evaluasi, verifikasi, validasi dari petugas. Jadi, petugas melakukan evaluasi dan verifikasi dari yang kita upload tadi. Untuk selanjutnya adalah tahap terakhir yaitu, kita sudah mendapatkan ataupun terbit nomor izin edar dari kita. Nah, yang mana apabila barang ataupun produk yang sudah, eee, izin edar, berarti produk dari kita tersebut sudah lolos dari Badan BPOM, yang mana badan tersebut ini sudah mengizinkan dan melegalkan, suatu produk kita. Terus, saya tambahkan di sini, suatu produk itu BPOM untuk melindungi dari konsumen, entah dari berbagai macam tingkat resiko bahaya, entah dari, produk makanan, produk kosmetik, ya. Di situ, BPOM itu, sering terjadi di sebuah produk makanan, contohnya, makanan ringan dan ada kosmetik-kosmetik. Nah, sekarang untuk kosmetik sendiri itu sudah, lebih baik lagi dan pangan itu lebih baik lagi karena apa? Hanya tidak sekedar BPOM saja. Jadi harus, melabelkan yaitu suatu sertifikasi halal, yang mana, untuk menjamin, seseorang muslim agar kita makan dengan, sesuai syariat Islam. Mungkin, ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, langsung aja bisa kita diskusi di kolom komentar atau yang lain. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi